Kekalahan 2-0 atas Indonesia di GBK beberapa waktu yang lalu jelas menjadi kenangan tersendiri bagi para pemain Arab Saudi. Salah satunya ya dari bek tengil yang selalu menjadi gara-gara dengan bintang top dunia seperti Ronaldo, Messi, dan juga Son Heung-min. Siapa lagi kalau bukan Al-Bulaihi? Namun saat bermain di Indonesia, Bulaihi terasa terhipnotis dengan kegilaan fans Indonesia yang menurutnya luar biasa. Maka dari itu tak heran kalau Bulaihi memperingatkan calon lawan Indonesia termasuk Bahrain untuk selalu waspada dan hati-hati ketika bermain di GBK. Karena menurutnya puluhan ribu fans di GBK akan membuat pemain kehilangan konsentrasi di lapangan. Dan mendengar hal tersebut, Bahrain kini merasa cukup was-was. Apalagi laga versus Indonesia akan memecahkan rekor penonton terbanyak sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi di GBK beberapa bulan yang lalu memang menyisakan cerita tersendiri, di mana dalam laga melawan Arab Saudi sendiri, timnas Indonesia menunjukkan sisi permainan yang benar-benar berbeda. Mereka tampil lebih lepas dan tentunya sangat percaya diri. Bahkan, para pemain timnas mulai berani memprovokasi para lawan-lawannya, termasuk bek yang terkenal tengil milik Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi. Bahkan, bek milik Al-Hilal itu berubah menjadi badut saat bermain di depan puluhan ribu fans timnas Indonesia. Beberapa kali disenggol pemain timnas, seperti Justin Hubner hingga Sandy Walsh. Dia kayak menunjukkan gestur wajah yang penuh dengan tekanan. Dan benar saja, setelah dia sampai di Arab Saudi, ia mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Menurut sejumlah laporan yang ada, kalau para pemain Arab Saudi nggak cukup percaya diri saat menghadapi timnas Indonesia kemarin. Dan hal itu terjadi karena mereka cukup tertekan dengan atmosfer fans timnas Indonesia yang hadir di GBK secara langsung. Bahkan menurutnya, atmosfer di GBK tak seperti biasanya. Dan melihat pengakuan dari Al-Bulaihi ketika bermain di GBK itulah yang kemudian membuat mental para pemain Bahrain makin ciper. Meskipun kini timnas Bahrain sudah sampai di Indonesia dan mendapatkan pengalaman khusus setibanya di Jakarta. Dreams, let's take flight. Tonight we own the night. Wings spread wide, let's go high. Feel the rush, just you and I. Heartbeats pounding like a drum. Can't slow down, the future's come. In the sky where we belong. Come on Garuda, sing our song. Come on Garuda, let's play free. Bukannya menakut-nakuti, tapi memang kenyataannya begitu. Ketika bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, seperti menciptakan magis tersendiri bagi para pemain tamu, ditambah dengan hadirnya puluhan ribu fans membuat suasana dalam stadion semakin mencekam. Bahkan, bek tengil seperti Al-Bulaihi yang punya pengalaman memprovokasi para pemain-pemain bintang dunia seperti Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo dibuat tak berkutik ketika bermain di GBK. Bermain sepanjang 90 menit penuh, Al-Bulaihi kesulitan membendung gemburan timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan ia hanyut dalam strategi lawan karena lepas mengawal pemain atau kehilangan bola. Ini sekaligus membuat Al-Bulaihi mendapat nilai yang tak begitu tinggi di situs Flashscore. Ia diberi nilai 5,9 dan jadi pemain Arab Saudi dengan nilai paling rendah ketika hadapi Indonesia. Dan berkaca dari yang ada, wajar aja kalau Bahrain makin was-was jelang menghadapi timnas Indonesia. Apalagi Indonesia tentu akan mengincar poin penuh setelah kemarin di laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala harus dibuat malu oleh Australia. Lights fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat the distance close, chasing what nobody knows. Eliano, kami akan berikan yang terbaik di GBK. Eliano Reinders yang kemarin sempat dimainkan oleh Patrick Kluivert di babak kedua nyatanya berhasil tampil cukup oke. Beberapa peluang dia dapatkan,
Namun sayang, beberapa peluangnya juga berhasil dimentahkan oleh kiper Australia yang memang tampil cukup baik dalam match tersebut. Namun kini adik dari Tijani Randers itu telah mencoba move on dari laga versus Australia dan fokus menatap ke depan untuk menghadapi Bahrain. Dan Eliano juga berjanji akan memberikan yang terbaik jika kembali dipercaya oleh coach Patrick Kluivert. Ya, minggu depan adalah pertandingan penting. Saya punya perasaan baik tentang laga ini. Dan kami juga butuh dukungan penuh dari fans Indonesia, ungkap Eliano Randers dikutip dari Kompas.com. Let's take flight, tonight we own the night. Wings spread wide, let's go high. Feel the rush, just you and I. Heartbeats pounding like a drum. Can't slow down, the future's come. In the sky where we belong. Come on Garuda, sing our song. Come on Garuda, let's break free. Prabowo, Indonesia harus segera bangkit. Sementara itu, kekalahan atas Australia harus segera dilupakan oleh semua elemen dan cukup dikenang saja. Karena ini Indonesia masih punya 3 pertandingan yang siap untuk dimenangkan. Dan menurut Pak Prabowo, kekalahan atas Australia akan menjadi pelajaran berharga dan melawan Bahrain akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi Patrick Kluivert. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. City lights fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat the distance close, chasing what nobody knows. No more fear, just hold on tight. Joe Pelupasi jadi kartu as Indonesia versus Bahrain. Tom Haye kembali menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia. Namun sialnya, tidak banyak hal yang bisa dilakukan gelandang berusia 30 tahun itu. Tom Haye benar-benar terisolasi. Jackson Irvine yang memiliki posisi yang sama mampu meredam pergerakan pemain milik Almere City tersebut. Timnas Indonesia sepertinya perlu mempertimbangkan opsi lain untuk tidak terlalu mengandalkan Tom Haye, terutama saat menjamu timnas Bahrain. Ada satu pemain baru di timnas Indonesia yang memiliki karakter dan posisi bermain yang mirip dengan Tom Haye. Pemain yang dimaksud adalah Joe Pelupasi. Sayangnya, Joe Pelupasi tidak dimainkan saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari timnas Australia. Pemain berusia 31 tahun itu hanya menjadi pemain cadangan. Menghadapi Bahrain Selasa nanti, timnas Indonesia perlu memikirkan untuk memainkan Joe Pelupasi, terutama jika sang lawan mulai memahami bagaimana cara bermain Tom Haye. Dan absennya Joe Pelupasi versus Australia kemarin mungkin memang bagian dari rencana Coach Patrick, karena dia menyimpan Joe Pelupasi untuk dijadikan kartu as versus Bahrain di GBK nanti. Let's break free. Soaring high for all to see. Through the storms and through the breeze. Riding on these wild dreams. City lights fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat the distance. Dan terlepas dari apapun, dengan hadirnya puluhan ribu fans di GBK akan menambah semangat juang dari para pemain kita. Dan semoga saja Indonesia bisa jauh lebih baik lagi dalam menyusun strategi agar tak kecolongan seperti kemarin. Ingat, ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia kalau tim ASEAN juga punya tim sepak bola yang layak bermain di Piala Dunia. Kok eman-eman rasanya kalau hanya dibuat main-main saja. Riding on these wild dreams.